Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama, saya Nadia Romadini. Dan saya Jonathan Impes. Dan saya Laura Indi. Dan saya Nafsia Hasan. Saya Farida Idrisa. Dan saya Saskia. Kami di sini akan menjelaskan tentang kemana perginya sampah yang kita buang. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Karakteristik sampah dalam pengelolaan dibedakan menjadi 4 di antaranya. Sampah organik adalah sampah basah atau sampah hayati yang berasal dari makhluk hidup, sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contoh sampah organik yaitu sampah sisa dapur, daun-daunan kering, makanan yang tidak habis dikonsumsi, dan ranting pohon. Untuk memudahkan pengelompokan dan kegiatan pemilahan, biasanya tong sampah warna hijau digunakan untuk sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah kering atau non-hayati yang berasal dari bahan buatan manusia atau proses industri yang sulit terurai secara alami. Contoh sampah anorganik yaitu plastik, kaca, dan kaleng minuman. Untuk memudahkan pengelompokan dan kegiatan pemilahan, biasanya tong sampah warna kuning digunakan untuk sampah anorganik. Sampah residu adalah jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang, digunakan kembali, atau dikomposkan. Contoh sampah residu yaitu styrofoam, diapers, putung rokok, dan tisu bekas. Untuk memudahkan pengelompokan dan kegiatan pemilahan, biasanya tong sampah warna abu-abu digunakan untuk sampah residu. Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh sampah B3 yaitu baterai, pestisida, cairan pembersih, dan DVD. Untuk memudahkan pengelompokan dan kegiatan pemilahan, biasanya tong sampah warna merah digunakan untuk sampah B3. Pada tahap ini, sampah ditempatkan dalam wadah sementara seperti tempat sampah atau kantong plastik sesuai jenisnya. Selanjutnya, sampah yang sudah diwadahi dikumpulkan dari berbagai sumber ke titik pengumpulan. Setelah terkumpulnya sampah, akan dipindahkan ke alat pengangkut dan dibawa menuju tempat penampungan sementara atau biasa disebut TPS. Atau langsung dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau biasa disebut TPA. Ini disebut pemindahan dan pengangkutan. Setelah sampai di TPA, sampah tidak langsung ditimbun, tetapi diproses atau diolah terlebih dahulu. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa mengurangi sampah yang nantinya harus ditimbun di TPA. Setelah melalui tahap pengolahan, sampah yang tidak bisa diapa-apakan lagi akhirnya diuruk atau ditimbun di TPA. Proses pengurukan sampah dilakukan dalam tanah yang telah digali. Sampah yang datang selanjutnya
akan langsung ditimbun di atas timbunan pertama yang kemudian ditutup dengan bekas tanah hasil galian. Pencemaran udara bisa terjadi karena penguraian limbah organik yang menghasilkan gas metana. Dampak gas metana jauh lebih berbahaya karena potensi pemanasan globalnya 25 kali lebih besar dibanding karbon dioksida dalam 100 tahun. Pencemaran tanah bisa menyebabkan berbagai dampak serius, salah satunya adalah menurunnya kesuburan tanah. Ketika tanah tercemar, bakteri pengurai yang seharusnya membantu menjaga kesuburan bisa mati. Akibatnya, tanah menjadi tandus, kering, dan tidak subur lagi. Sampah yang dibuang sembarangan ke selokan, sungai, atau badan air bisa menimbulkan banyak masalah. Sampah organik di air akan cepat membusuk dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Sementara sampah non-organik berpotensi menyumbat aliran air. Kalau musim hujan datang, resiko banjir jadi semakin besar. Gak hanya itu, sampah-sampah yang dibiarkan terbuka bisa terbawa air hujan, mengalir jauh, bahkan sampai ke laut. Sampah anorganik yang sulit terurai akan mencemari laut dan merusak ekosistem perairan. Lebih parah lagi jika mikro atau makroplastik termakan oleh hewan laut. Dampaknya bisa jauh lebih buruk